Ini adalah topik kedua dari perkuliahan probabilitas dan proses stokastika. Pada bagian ini, kita akan mendiskusikan mengenai conditional probability atau probabilitas bersyarat. Sebagai motivasi, perhatikan gambar Venn diagram yang ada ini. Jadi andaikan dalam lingkaran yang paling besar adalah himpunan dari semua orang yang ada di muka bumi, kemudian di dalam lingkaran A adalah himpunan dari semua mahasiswa UGM, dan kemudian di dalam lingkaran B adalah himpunan dari semua orang yang hidup di Yogyakarta, yang tinggal di Yogyakarta. Bisa jadi muncul pertanyaan, berapakah probabilitas event A? Berapakah probabilitas event B? Jika pertanyaan itu muncul, maka probabilitas daripada event A harus kita bandingkan event A tersebut terhadap keseluruhan sampel space, yaitu himpunan dari semua orang yang ada di muka bumi. Namun pertanyaan yang menarik lainnya adalah, berapakah probabilitas bahwa seseorang adalah mahasiswa UGM? Jadi dengan demikian dia berada di dalam himpunan A, given that, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan syarat, atau jika, jadi dengan demikian ada persyaratan bahwa orang tersebut tinggal di Yogyakarta. Oke, jadi berapakah probabilitas bahwa seseorang adalah mahasiswa UGM jika orang tersebut tinggal di Yogyakarta? Nah, probabilitas seperti itu disebut dengan conditional probability, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan probabilitas bersyarat. Bentuk-bentuk umumnya biasanya adalah berapakah probabilitas suatu event terjadi, given that, jadi dengan syarat atau jika event yang lain terjadi. Dan probabilitas seperti ini sering sekali muncul dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, berapakah probabilitas bahwa sore ini hujan jika pagi ini berawan? Berapakah probabilitas pelemparan 2 buah dadu menghasilkan 10 jika masing-masing menghasilkan ganjil? Jadi ada persyaratan bahwa kita sudah mengetahui lebih dahulu bahwa masing-masing dadu tersebut menghasilkan ganjil. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah berapakah probabilitas saya memperoleh hand 4 of a kind? Ya, jika pada awalnya saya dibagikan 2 buah kartu queen, jadi saya memperoleh 2 buah queen pada waktu shuffling. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita pada hakikatnya berurusan dengan conditional probability atau probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat event A muncul jika event B muncul biasanya kita lambangkan seperti ini. Dengan demikian A adalah event yang ingin kita ketahui probabilitasnya dan B adalah persyaratannya. Jadi B adalah persyaratannya atau kondisinya. Bagaimanakah cara menghitungnya? Nah, tekniknya adalah ketika kita diberi syarat, umpamanya dalam contoh kita, bahwa orang tersebut tinggal di Jogja, maka sebetulnya mudah. Ini berarti kita bisa mengabaikan semua orang yang tidak tinggal di Jogja. Dengan demikian, semua outcome di luar B menjadi tidak relevan lagi bagi perhitungan kita. Fokus kita sekarang hanyalah pada himpunan B. Dan pada hakikatnya juga tidak semua outcome yang ada di B. Semua outcome yang di luar B itu tidak relevan lagi dalam perhitungan kita. Saya akan kembali dulu ke gambar yang tadi. Karena fokus kita, syaratnya adalah seseorang itu harus tinggal di Jogja lebih dahulu, yaitu di dalam B, himpunan B dalam gambar ini, maka fokus kita diarahkan ke situ. Semua outcome, baik yang ada di dalam A di luar daripada B maupun di luar dari kedua buah himpunan ini,
menjadi tidak relevan lagi bagi perhitungan kita. Dengan demikian, secara intuitif, probabilitas A jika B adalah bagian dari penduduk Yogyakarta yang juga mahasiswa UGM. Bagian manakah itu? Bagian dari penduduk Yogyakarta, yaitu B penduduk Yogyakarta yang juga adalah mahasiswa UGM. Oleh karena itu, yang akan dibentuk di sini adalah irisan dari kedua buah himpunan A dan himpunan B ini, yaitu ya daerah yang diarsir lebih hitam. Itu yang kita tertarik. Jadi bagian dari itu dibandingkan dengan keseluruhan B. Dengan demikian, kita memperoleh definisi ini. Jadi probabilitas dari A jika B itu didefinisikan sebagai probabilitas dari A irisan B, berarti event A sekaligus event B, outcome yang merupakan event A sekaligus event B dibagi dengan probabilitas daripada B. Jika probabilitas daripada B sama dengan 0, maka tentu saja definisi ini tidak berlaku. Maka probabilitas bersyarat probabilitas A jika B tidak terdefinisi. Nah, sama halnya dengan yang kita lihat di bagian yang pertama, metode 4 langkah juga bisa kita aplikasikan untuk kasus ini. Kita hanya perlu berhati-hati ketika kita mendefinisikan event of interest kita nanti. Kita akan melihat sebuah contoh. Permasalahan yang kita hadapi adalah yang disebut dengan best of 3 hockey tournament. Andaikan sebuah tim hoki memenangkan game yang pertama dengan probabilitas setengah. Jadi kita asumsikan bahwa ada dua buah tim yang bermain hoki dan pada suatu tim tertentu memenangi game yang pertama dengan probabilitas setengah. Nah, pada game-game selanjutnya kemenangan mereka ditentukan oleh game sebelumnya. Jika mereka memenangi game sebelumnya, mereka dalam semangat yang bagus. Oleh karena itu mereka memenangi game sekarang dengan probabilitas yang lebih tinggi. Tentu saja ini adalah asumsi-asumsi kita. Jadi asumsi yang ingin kita modelkan. Mereka menang dengan probabilitas 2/3 dalam kasus ini. Jika mereka kalah pada game sebelumnya, mereka dispirited. Mereka hanya memenangi game yang sekarang dengan probabilitas yang lebih rendah, yaitu 1/3. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah probabilitas tim tersebut memenangi keseluruhan turnamen dengan syarat mereka memenangi game yang pertama. Jadi ada syaratnya sekarang, yaitu bahwa mereka telah memenangkan game yang pertama. Berapakah probabilitas bahwa mereka itu akan memenangi keseluruhan game turnamen tersebut. Ya, kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini, dan ini adalah pertanyaan probabilitas bersyarat. Jika kita dihadapkan pada pertanyaan seperti ini, maka biasanya kita harus memikirkan event-event dulu. Kita harus membentuk himpunan-himpunan yang relevan dengan kita, terus nanti kemudian melaksanakan atau menjalankan metode 4 langkah. Kita asumsikan sekarang. Kita andaikan bahwa A adalah event di mana tim tersebut menang. Menang dalam pengertian memenangkan keseluruhan turnamen. Dan B adalah event di mana tim tersebut memenangi game yang pertama. Jadi berbeda, yang pertama itu A itu adalah memenangkan keseluruhan turnamen, yang B adalah memenangi hanya game yang pertama. Kalau kita sudah mengenali kedua buah event ini, maka kita dapat mendefinisikan sekarang tujuan kita, yaitu untuk menentukan probabilitas A jika B. Ya, karena ini match, A-nya adalah event di mana tim tersebut memenangi keseluruhan turnamen, dan B adalah event di mana tim tersebut memenangi game yang pertama. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang mirip dengan masalah probabilitas yang biasa, dengan menggunakan diagram pohon dan kemudian menggunakan metode 4 langkah. Itu yang akan kita lakukan. Nah, kita bentuk dulu diagram pohonnya, sekaligus pada hakikatnya pada langkah ini kita
mengidentifikasi sampel space atau ruang sampel. Nah, ketika kita membentuk diagram pohon, seperti penjelasan pada pertemuan sebelumnya, kita berusaha mengidentifikasi kuantitas yang ditentukan secara random. Apa saja itu yang ditentukan secara random tersebut? Well, karena ini adalah best of 3 hockey tournament, maka kuantitas yang ditentukan secara random itu adalah siapa yang menang pada setiap game. Dan ada 3 buah game di dalamnya. Ini ditentukan secara random. Jadi oleh karena itu, kalau kita kembali lagi melihat outcome kita, bentuk daripada outcome kita itu akan terdiri dari suatu. Jadi outcome kita akan berbentuk suatu barisan yang terdiri dari 3 buah komponen. Yaitu game yang pertama, diikuti oleh game yang kedua, diikuti oleh game yang ketiga. Hasil dari ketiga percobaan ini, hasil daripada ketiga variabel ini, ketika variabel tersebut, ketika kuantitas yang ditentukan random itu sudah diberikan nilai, akan membentuk sebuah outcome. Dengan demikian, kita bisa membentuk diagram pohon. Kita mulai dari root dan kemudian ada 2 percabangan yang mungkin, yaitu apakah tim tersebut menang atau tidak. Ya, jadi oleh karena itu ada 2 nilai yang mungkin dari G1, W atau L, win atau lose. Ya. Kemudian secara sama juga G2 juga demikian, win atau lose dan seterusnya, ada percabangan baru di sini. Nah, di game yang ketiga ada sesuatu yang istimewa. Di game yang ketiga bisa jadi kita tidak membuat percabangan. Sebagai contoh ada percabangan ini. Kenapa? Karena best of 3 hockey tournament hanya membutuhkan 2 kemenangan saja. Jika 2 kali menang, itu berarti kita sudah mengetahui siapa yang menjadi pemenangnya. Artinya, game yang ketiga di sini menjadi tidak relevan lagi. Dengan demikian ini sudah cukup bagi kita. Nah, sekarang kita bisa melihat berdasarkan tree diagram ini, kita akan bisa melihat outcome yang mungkin. Outcome yang mungkin yang pertama adalah W dan W. Seperti saya sebutkan tadi, bisa jadi kita menganggap ini W dan W, L. Tetapi ini tidak relevan lagi karena dalam kedua kasus ini kita sudah tahu bahwa tim tersebut sudah menang. Jadi tidak perlu kita tuliskan. Dengan demikian kita mengenali outcome WW, WLW, jadi tim tersebut memenangi game yang pertama, kalah di game yang kedua, dan menang di game yang ketiga. Dan selanjutnya WLL, LWW, LWL, dan LL. Oke, jadi itu adalah diagram pohon yang kita miliki. Jadi dengan demikian kita sudah mengidentifikasi sampel space dari permasalahan kita, dan sampel space-nya adalah himpunan S yang terdiri dari elemen-elemen outcome WW, WLW, WLL, LWW, LWL, dan LL. Ada 6 outcome yang mungkin. Langkah kita yang kedua adalah mendefinisikan event of interest. Nah, dalam kasus ini event of interest kita tidak hanya satu. Ada 2 event of interest kita, yaitu event of interest A dan event of interest B. Mari kita lihat kembali di dalam gambar yang ada di sini. Nah, event of interest A adalah ketika tim tersebut memenangkan keseluruhan turnamen. Apa yang terjadi di sini? Dia akan menang kalau dia 2 kali memenangkan game. Dengan demikian, kalau kita perhatikan, dalam kasus ini, tim tersebut memenangi keseluruhan turnamen. Kasus ini juga demikian. Dan kasus ini juga demikian. Dalam kasus yang lain, umpamanya yang WLL yang diperlihatkan di sini,
kita kalah karena lose atau kalah 2 kali, dan ini juga kalah, ya. Dan yang terakhir ini juga kalah. Dengan demikian kita bisa mengidentifikasi bahwa outcome WW, WLW, dan LWW adalah elemen dari event A. Secara sama kita bisa melihat elemen-elemen daripada event B. Event B adalah memenangi game yang pertama. Memenangi game yang pertama berarti tim tersebut menang di sini saja sudah cukup bagi kita. Ya. Jadi memenangkan game tersebut di sini saja sudah cukup bagi kita. Yang mana saja itu. Oleh karena itu sebuah percabangan ini, outcome ini, dan ini, dengan demikian ini sama dengan WW, WLW, dan WLL. Dengan demikian kita sudah mengidentifikasi, mendefinisikan event of interest, yaitu event A adalah terdiri dari WW, WLW, dan LWW. Event B terdiri dari WW, WLW, dan WLL. Baik, kita lanjutkan dengan menentukan probabilitas dari outcome. Pada bagian ini kita menggunakan asumsi yang telah kita buat sebelumnya untuk menentukan probabilitas dari H. Lihat kembali asumsi-asumsi kita. Asumsi kita yang pertama adalah pada game yang pertama kemenangan terjadi dengan probabilitas setengah. Jadi kita belum tahu apa yang terjadi, dan terjadi dengan probabilitas setengah. Dengan demikian pada percabangan pertama di tree diagram tersebut, kedua buah percabangan memperoleh probabilitas H yang sama dengan setengah. Pada game-game berikutnya kemenangan ditentukan oleh hasil game sebelumnya dengan probabilitas 2/3 jika game sebelumnya menang, dan probabilitas 1/3 jika game sebelumnya kalah. Ini juga adalah asumsi, dan ini akan kita aplikasikan untuk memberikan probabilitas H pada tree diagram. Yang kemudian ada rule of thumb yang telah kita lihat sebelumnya, yaitu bahwa probabilitas dari sebuah outcome adalah perkalian dari probabilitas H dari root sampai ke daun yang merepresentasikan outcome tersebut. Kita kembali lagi ke contoh yang diperlihatkan di sini. Ya, kita ambil contoh umpamanya outcome yang ada di sini. Seperti kita sebutkan tadi bahwa H yang ada di game yang pertama yaitu W dan L ini diberi, kedua-duanya diberi probabilitas setengah berdasarkan asumsi kita. Nah, karena kita win di game yang pertama ini, menang di game yang pertama, maka pada game yang kedua tim tersebut menang dengan probabilitas 2/3, makanya H ini diberi probabilitas 2/3 dan kalah dengan probabilitas 1/3. Pada game ini tim tersebut kalah, oleh karena itu pada game selanjutnya dia menang hanya dengan probabilitas 1/3 dan kalah dengan probabilitas 2/3. Dengan demikian asumsi kita sudah kita modelkan, kita masukkan ke dalam tree diagram ini. Nah, satu-satunya yang harus kita lakukan sekarang adalah menentukan probabilitas dari outcome. Probabilitas dari outcome dapat kita tentukan dengan melakukan perkalian dari probabilitas H dari semua H yang kita lalui mulai dari root sampai dengan down. Sebagai contoh, untuk outcome ini, maka probabilitas daripada outcome tersebut adalah setengah W dikalikan dengan 1/3 yaitu L dikalikan dengan 1/3 yaitu W, dengan probabilitas yang bersangkutan adalah sama dengan 1/18. Baik. Nah, yang terakhir adalah menghitung probabilitas dari event. Langkah yang keempat. Sekarang kita dapat menghitung probabilitas event of interest kita. Namun Anda harus hati-hati. Karena menurut definisi probabilitas bersyarat, probabilitas A jika B itu sama dengan probabilitas A irisan B dibagi dengan probabilitas daripada B. Sebelumnya yang kita ketahui adalah event A, kemudian event B.
event A irisan B tidak kita lihat. Namun tentu saja ini dengan mudah kita lakukan. Jika kita sudah mengenali A dan mengenali B, maka kita tinggal mengambil irisannya dan menjumlahkan probabilitas dari outcome yang ada di dalam irisan tersebut. A irisan B, kalau kita perhatikan, ini adalah event A. Oleh karena itu A irisan B adalah WW karena ada di keduanya, dan WLW. Dan probabilitas dari kedua buah outcome ini adalah 1/3 ditambah dengan 1/18. Dengan demikian, probabilitas daripada A irisan B adalah 1/3 ditambah 1/18. Sementara probabilitas daripada B adalah probabilitas daripada outcome WW, WLW, dan WLL yang sama dengan 1/3 ditambah 1/18 tambah 1/9. Kita lanjutkan, maka hasilnya adalah 7/9. Dengan demikian, tim tersebut memenangi keseluruhan turnamen dengan probabilitas 7/9 dengan syarat jika mereka memenangi game yang pertama. Ini adalah contoh yang kita miliki. Baik. Sebetulnya di dalam probabilitas bersyarat secara implisit terdapat penjelasan dari fungsionalitas dari diagram pohon, yaitu bagaimana caranya diagram pohon bekerja. Kita sudah menggunakan diagram pohon pada topik yang pertama. Mengapa diagram pohon itu berfungsi? Apa justifikasi matematisnya? Jawabannya sebetulnya adalah probabilitas bersyarat. Probabilitas yang kita tuliskan pada H dari diagram pohon sebetulnya adalah probabilitas bersyarat. Sebagai contoh, perhatikan path yang bersesuaian dengan outcome WW di diagram pohon sebelumnya. Nah, H yang pertama itu kita labeli setengah, yaitu probabilitas tim tersebut memenang game yang pertama. Ya. Nah, perhatikan sekarang H yang kedua, ini kita labeli 2/3. Ini adalah probabilitas tim tersebut memenangi game yang kedua dengan syarat mereka sudah memenangi game yang pertama. Kita kembali lagi ke contoh yang kita miliki. Jadi, oleh karena itu, kita ingin mengetahui sekarang, ya, apa sebetulnya yang kita tuliskan pada H ini. Ya, andaikan kita mulai dari root, maka sebetulnya yang kita tuliskan pada H yang pertama ini adalah, jadi pada H yang pertama tersebut yang kita tuliskan adalah probabilitas bahwa tim yang pertama memenangi game yang pertama. Ya, ingat sebelumnya sample space kita berbentuk barisan yang dibentuk oleh hasil dari game yang pertama, hasil dari game yang kedua, hasil dari game yang ketiga. Jadi probabilitas bahwa game yang pertama dimenangkan oleh tim tersebut. Inilah yang berada di H yang pertama. Kalau kita perhatikan, tentu saja pada kasus ini belum ada conditional probability. Namun pada kasus ini, pada H ini, sebetulnya 2/3 di sini yang kita tuliskan, ini sebetulnya adalah probabilitas bahwa tim tersebut memenangi game yang kedua dengan syarat. Jadi ketika kita sudah sampai di sini, ini sudah ada syarat dulu. Sudah ada syarat yang dilalui, yaitu tim tersebut sudah memenangi game yang pertama. Secara sama, probabilitas 1/3 di sini, ini adalah probabilitas bahwa tim tersebut
tidak menang di game yang kedua, jadi G2 sama dengan loss, dengan syarat bahwa G1 sama dengan win. Ya. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa sebetulnya probability H yang ada di sini adalah probabilitas bersyarat. Bagaimana dengan probabilitas ini umpamanya? H yang ini. H ini jauh lebih kompleks lagi. Ini pada hakikatnya adalah probabilitas dari fakta bahwa game yang ketiga, tim tersebut menang jika, jadi ada persyaratan di sini. Persyaratannya apa? Bahwa ini sudah kita lalui. Path yang pertama W, terus kemudian H yang pertama W dan H yang kedua L itu sudah kita lalui. Apa itu? Yaitu bahwa pada game yang pertama tim tersebut menang dan kita lambangkan dengan koma, pada game yang kedua tim tersebut kalah. Kalau Anda perhatikan, ini adalah conditional probability. Dan conditional probability ini berantai semakin lama semakin panjang kalau outcome kita itu semakin panjang. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita sudah menerima itu, sudah melihat, sudah memiliki insight terhadap cara kerja diagram pohon itu, pertanyaannya adalah mengapa kita mengalihkan saja probabilitas dari H yang ada? Well, jawabannya adalah definisi sebelumnya tentang probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat menyebutkan bahwa probabilitas daripada A irisan B, A jika B sama dengan probabilitas daripada A irisan B dibagi dengan probabilitas daripada B. Dan itu bisa kita tuliskan ulang sebagai berikut. Aturan perkalian untuk dua buah event. Jika probabilitas dari E1 tidak sama dengan 0, maka probabilitas dari E1 irisan E2 sama dengan probabilitas daripada E1 dikalikan dengan probabilitas daripada E2 jika E1. Ini sama saja dengan menyebutkan bahwa probabilitas daripada E2 jika E1 itu sama dengan probabilitas daripada E1 irisan E2 dibagi dengan probabilitas daripada E1. Pada kasus kita sebelumnya untuk outcome WW umpamanya, ya. Jadi outcome WW itu yang ada di sini, ini W dan kemudian ini W lagi. Pertanyaannya sekarang adalah ini kita tertarik untuk mengetahui probabilitas daripada outcome-nya, yaitu berada pada posisi ini. Maka pada posisi ini, outcome ini adalah probabilitas tim tersebut menang game yang pertama dan jadi kita berada di sini ketika menang game yang pertama dan menang game yang kedua. Apa itu? Sesuai dengan teorema ini sama dengan probabilitas bahwa tim tersebut menang game yang pertama dikalikan dengan probabilitas bahwa dia menang game yang kedua jika dia menang game yang pertama. Jadi oleh karena itu perkalian dari probabilitas H yang ada di sini yaitu setengah dikalikan dengan probabilitas dari H yang ada di sini yaitu sebetulnya adalah conditional probability 2/3. Oleh karena itu secara keseluruhan probabilitasnya adalah sepertiga. Probabilitas daripada outcome ini adalah sepertiga. Sama dengan perkalian dari probabilitas H itu. Baik, dan ini kita bisa perluas lagi. Aturan tersebut dapat diperluas lagi untuk N event. Aturan perkalian untuk N event. Jika probabilitas dari E1, irisan E2, dan seterusnya sampai dengan irisan EN dikurangi 1 tidak sama dengan 0, maka probabilitas daripada E1, irisan E2, irisan E3 sampai dengan EN sama dengan probabilitas daripada E1 dikalikan dengan probabilitas daripada E2 irisan. Jika E1, coba Anda perhatikan rangkaian
rangkaian persyaratannya. Jadi di sini kita mengasumsikan E1 dikalikan dengan probabilitas E3 jika E1 dan E2 sudah terjadi, dan seterusnya sampai di ujungnya probabilitas daripada EN jika E1 dan E2 dan E3 dan seterusnya sampai dengan EN dikurangi 1 sudah terjadi. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah rangkaian dari persyaratan ini. Jadi suatu event EI tertentu itu mengasumsikan bahwa event-event sebelumnya E1 sampai dengan EI dikurangi 1 itu sudah terjadi. Dengan demikian, kalau Anda perhatikan ini, kita sudah melihat bahwa ini hanyalah perkalian. Ini kalau kita perhatikan ini adalah cabang yang pertama ya di dalam tree diagram kita. Ini adalah edge yang kedua, ini adalah edge yang ketiga, dan seterusnya sampai dengan edge nomor n. Kita tinggal mengalihkan mereka saja. Ini adalah justifikasi dari cara kerja diagram pohon. Baik. Nah, contoh yang kedua akan saya lewatkan, akan kita bahas lebih detail lagi pada pertemuan kita di kelas. Nah, kita lanjutkan dulu. Topik yang berikutnya adalah mengenai probabilitas a posteriori. Kalau kita perhatikan, ya, pernyataan yang bentuknya seperti ini. Jika seseorang mendapatkan hasil tes positif, maka dia memiliki probabilitas 25% mengidap penyakit tertentu, sepertinya tidak masuk akal. Kenapa? Karena fakta bahwa dia mengidap penyakit atau tidak sepertinya tidak tergantung apakah hasil tesnya positif atau tidak. Jadi dari awal dia sudah mengidap atau tidak mengidap penyakit tersebut. Dan kalau dia mendapatkan hasil tes positif atau tidak pun, dia tidak akan mengubah fakta bahwa dia mengidap penyakit tertentu. Namun sebetulnya pernyataan ini masuk akal. Pernyataan seperti ini maksudnya adalah bahwa 25% dari orang-orang yang mendapatkan hasil tes positif mengidap penyakit tersebut. Artinya, jika terdapat 100 orang yang mendapatkan hasil tes, 25 orang diantaranya mengidap penyakit tersebut. Ya, nah yang probabilitas seperti ini disebut dengan probabilitas a posteriori. Sebagai contoh yang lain umpamanya, andaikan kita membalikkan urutan pertanyaan kita tentang best of 3 hockey turnamen. Berapakah probabilitas bahwa tim tersebut memenangi game yang pertama jika mereka memenangi turnamen tersebut? Sepintas lalu, pertanyaan ini kelihatannya absurd. Namun ini adalah pertanyaan yang valid. Dan teori probabilitas memungkinkan kita untuk menjawab pertanyaan itu. Teori probabilitas tidak mengenali konsep urutan dan waktu sama sekali. Hanya mengenali event. Sebetulnya kalau kita perhatikan lebih detail, secara praktis pertanyaan ini sebetulnya masuk akal. Artinya kira-kira seperti ini. Andaikan saya diberitahu bahwa tim tertentu memenangi keseluruhan turnamen tersebut, tapi saya tidak mengetahui detailnya. Yang saya tahu hanyalah dalam berita umpamanya bahwa tim tersebut memenangi keseluruhan turnamen. Dan kemudian sekarang saya bertanya pada diri saya. Bertanya-tanya apakah tim tersebut memenangi game yang pertama? Dan berapakah probabilitas bahwa tim tersebut memenangi game yang pertama? Nah, probabilitas bersyarat seperti probabilitas B jika A itu disebut dengan a posteriori jika event B mendahului event A dalam waktu. Beberapa contoh diperlihatkan di sini. Probabilitas bahwa pagi ini berawan jika kita tahu bahwa sore hujan. Jadi dengan demikian bisa jadi Anda tidak tahu bahwa pagi ini berawan, tapi nanti sore Anda lihat hujan dan Anda kemudian ingin tahu berapakah probabilitas bahwa paginya berawan. Probabilitas bahwa pada awalnya kita diberikan 2 buah queen dalam game poker jika pada akhirnya kita memperoleh 4 of a kind. Ya. Nah, kita menghitung probabilitas a posteriori tim memenangi game pertama jika game tersebut memenangi turnamen dengan cara yang sama.
dengan menggunakan definisi dari probabilitas bersyarat. Jadi tidak ada bedanya. Probabilitas B jika A sama dengan probabilitas B irisan A, yang sebetulnya sama saja dengan probabilitas A irisan B, tetapi pembilang di sini ini berbeda. Pembaginya adalah probabilitas daripada A, yaitu probabilitas daripada syarat. Nah, kalau kita menghitung dalam kasus ini hasilnya 7/9, ini kok kelihatannya sama dengan probabilitas A jika B juga. Tapi ini adalah koinsiden. Ini hanyalah kebetulan saja. Ini terjadi karena probabilitas A sama dengan probabilitas B. Artinya probabilitas A tidak selalu sama. Jadi probabilitas A jika B tidak selalu sama dengan probabilitas B jika A. Baik, terus bagaimana hubungan antara probabilitas A jika B dengan probabilitas B jika A? Kedua-duanya dapat kita hubungkan dengan melihat bahwa penyebut dari keduanya itu sama, yaitu probabilitas B irisan A atau A irisan B. Dengan menyamakan penyebutnya, kita akan memperoleh aturan ini. Dan teorema ini adalah teorema yang sangat penting sekali, disebut dengan Bayes' rule. Jika probabilitas daripada A dan probabilitas dari B kedua-duanya tidak sama dengan 0, maka probabilitas dari B jika A sama dengan probabilitas dari A jika B dikalikan dengan probabilitas daripada B dibagi dengan probabilitas dari A. Teorema ini sangat penting untuk diingat karena akan banyak digunakan ketika Anda berurusan dengan machine learning dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah akhir dari topik yang kedua.